Semoga kabar kalian tetap baik dan selalu sehat. Hari ini kita akan belajar membaca dan membuat diagram batang dan diagram gambar. Wah, sepertinya menyenangkan ya. Nah, pelajaran itu diambil dari tema 8, subtema 4, Matematika kelas 3 SD MI. Mari kita belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengumpulkan data dengan tepat. Dan yang kedua, siswa dapat membuat diagram dengan benar. Data yang disajikan dalam bentuk diagram batang akan lebih mudah dibaca. Melalui diagram batang, kita dapat mengetahui informasi berikut dengan mudah, yaitu yang pertama, data tertinggi, kemudian data terendah, selisih antar nilai data atau perbedaan antar nilai data, kemudian jumlah antar nilai data, dan yang kelima, jumlah seluruh data. Nah, informasi ini dapat kita dapatkan dengan hanya melihat diagram gambar saja. Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyak rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan yang mereka lalui. Nah, berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Coba kalian perhatikan diagram batang berikut ini. Judulnya adalah banyaknya rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Nah, diagram ini menunjukkan banyaknya rumah yang ada di Jalan Mawar, Jalan Anggrek, Jalan Kamboja, dan juga Jalan Lili. Nah, ada sedikit perbedaan dengan diagram batang yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini tidak ada keterangan di bawah diagram yang bertuliskan nama-nama jalan, tetapi ditunjukkan dengan warna yang berbeda dan ada keterangannya. Contohnya Jalan Mawar berwarna biru, Jalan Anggrek berwarna merah, dan sebagainya. Nah, sekarang setelah kalian memahami diagram batang, kalian seharusnya bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Nah, kelihatan kan? Dan di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Nomor 3, berapakah selisih jumlah rumah di Jalan Mawar dan Jalan Kamboja? 4, berapakah selisih jumlah rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Lili? Yang kelima, berapa banyak rumah semuanya? Nah, coba kalian kerjakan, karena itu gampang sekali. Nah, sekarang kita bahas ya. Nomor 1, jalan yang memiliki rumah paling banyak adalah Jalan Lili yang berwarna ungu. Nah, kemudian tempat yang memiliki rumah paling sedikit langsung bisa dilihat ya, yang berwarna biru yaitu Jalan Mawar. Nah, selisih jumlah rumah yang ada di Jalan Mawar dan Jalan Kamboja, maksud selisih di sini adalah perbedaan. Untuk mencari selisih, kalian dapat mengurangi jumlah yang besar dengan jumlah yang kecil. Nah, di sini berarti yang lebih besar adalah Jalan Kamboja dikurangi Jalan Mawar, yaitu 50 dikurangi 35, maka selisihnya adalah 15. Nah, sekarang nomor 4, selisih jumlah rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Lili yaitu 60 dikurangi 50, yaitu sama dengan 10. Dan jawaban yang kelima, berapa banyak rumah semuanya?
Nah, kalian tinggal menambahkan saja ya. 35 ditambah 45 ditambah 50 dan ditambah 60 sama dengan 190. Wah, menyenangkan ya belajar seperti ini. Selanjutnya, sekarang perhatikanlah tabel berikut tentang banyaknya sumbangan buku selama seminggu. Nah, kalian pasti sudah paham ya. Nah, kita akan mengubah tabel ini ke dalam diagram batang seperti yang telah dipelajari pada materi sebelumnya. Jangan lupa kalian siapkan dulu diagram batangnya, angkanya, jumlahnya, dan kemudian keterangannya. Nah, di sini ada harinya, nama hari, dan banyaknya buku. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, jangan lupa diberi judul banyaknya sumbangan buku dalam seminggu. Nah, kita mulai ya. Senin ada 20. Lalu Selasa ada 14. Nah, Rabu ada 4 dan Kamis ada 10, Jumat 8 dan Sabtu 12. Apakah kalian memperhatikan kenapa angkanya tidak urut? Nah, ini adalah bilangan loncat 2. Dari 0 ke 2, lalu 2 ke 4. Nah, itu loncatnya 2 kali ya. Karena apa? Jika ditulis jumlah semuanya, maka akan memerlukan banyak tempat. Nah, kalian bisa juga lompat 3 atau lompat 4, tidak apa-apa. Begitu ya anak-anak. Nah, selain diagram batang, kita juga dapat mengubah tabel di samping dengan membuat diagram gambar. Nah, ini cukup menyenangkan seperti ini ya. Membuat diagram gambar itu sangatlah mudah dan tentu saja menyenangkan. Pembuatan gambar akan menggunakan tanda smiley. Setiap satu tanda mewakili 2 buah buku. Ingat ya, satu gambar smiley artinya 2 buku. Nah, tanda 2 smiley berarti ada 4 buku. Tinggal kalian kalikan saja. Lalu misalkan ada tanda 3 berarti ada 6 buah buku. Artinya 3 kalikan 2. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan beri judul banyaknya sumbangan buku dalam seminggu. Nah, diagramnya seperti ini. Senin ada 20, berarti berapa smiley? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 2, 20 kan? Nah, sekarang Selasa ada 14. Jadi ada berapa smiley? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2 sama dengan 14. Atau supaya kalian lebih mudah, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, sekarang Rabu ada 4. 4 dibagi 2 ada berapa? 2. Berarti gambarnya ada 2. Nah, Kamis ada 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan Jumat ada 8. 8 dibagi 2 yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Dan Sabtu ada 12. 12 dibagi 2 buku yaitu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, mudah sekali ya dan menyenangkan. Nah, coba sekarang kalian lihat diagram gambar bunga kesukaan kelas 3 SD ini. Coba kalian lihat, setiap gambar bunga itu mewakili 2 orang anak yang suka. Nah, sekarang kita akan membuat diagram gambarnya. Tapi sebelumnya kalian harus tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita telah mempunyai diagram gambar dan kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan diagram gambar yang sudah ada. Nah, coba kalian kerjakan dulu dan jika kalian sudah selesai, kalian boleh melanjutkan video ini.
Oke, waktunya pembahasan. Berapa banyak anak yang suka bunga mawar? Bunga mawar ada 5. 5 kalikan 2, ya, sama dengan 10. Jadi ada 10 anak menyukai bunga mawar. Nah, sekarang selanjutnya, berapa banyak anak yang suka bunga cempaka? Bunga cempaka ada 3, berarti 3 kalikan 2 sama dengan 6. Jadi ada 6 orang anak menyukai bunga cempaka. Dan yang ketiga, bunga apakah yang paling banyak disukai? Nah, gambar yang paling tinggi adalah bunga mawar. Berarti jawabannya bunga yang paling banyak disukai adalah mawar. Nomor 4, bunga apakah yang paling sedikit disukai? Kalian lihat yang paling sedikit, yang paling pendek adalah dahlia. Berarti bunga yang paling sedikit disukai adalah dahlia. Nomor 5, bunga apa yang disukai sama banyak? Kalian lihat gambarnya yang tingginya sama. Apa itu ya kira-kira? Ya, jawabannya bunga yang penyukanya sama banyak adalah kenanga dan cempaka. Nomor 6, berapa banyak perbedaan yang menyukai bunga bakung dan bunga melati? Itu artinya selisihnya. Caranya, bakung ada 2, 2 kalikan 2 sama dengan 4. Melati ada 4, 4 kalikan 2 sama dengan 8. Nah, selisihnya yang besar dikurangi yang kecil. Jadi 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Jadi selisih jumlah bunga bakung dan melati adalah 4. Yang ketujuh, berapa banyak perbedaan yang menyukai bunga mawar dan cempaka? Ini sama saja dengan selisih ya. Sama dengan sebelumnya, kita cari tahu dulu mawar ada berapa? 5 kalikan 2, 10. Cempaka 3 kalikan 2 sama dengan 6. Nah, selisihnya yang besar dikurangi yang kecil. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Jadi selisih jumlah bunga mawar dan cempaka adalah 4. Nah, sekarang nomor 8. Berapa banyak yang menyukai bunga kenanga dan dahlia? Nah, jika ini kalian kurangkan, kalian jumlahkan. Ya, betul sekali. Sebelumnya kita cari dulu. Kenanga ada 3 gambar. 3 kalikan 2 sama dengan 6. Lalu dahlia ada 1 kalikan 2 sama dengan 2. Nah, jumlahnya atau selisihnya, jumlahnya adalah 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi jumlah penyuka bunga kenanga dan dahlia adalah 8. Lanjut nomor 9. Berapa banyak penyuka bunga bakung dan dahlia? Kalian cari tahu dulu bakung dan dahlia. Bakung 2 kalikan 2 sama dengan 4. Dahlia 1 kali 2 sama dengan 2. Jumlahnya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi jumlah penyuka bunga bakung dan dahlia adalah 6. Nah, ya, sekarang yang ke-10, berapa banyak anak kelas 3? Nah, kalian jumlahkan semuanya, maka akan ketemu jumlah anak kelas 3. 8 tambah 6 tambah 10 tambah 4 tambah 6 tambah 2 sama dengan 36. Jadi jumlah anak kelas 3 adalah 36 anak. Begitu ya anak-anak? Nah, sekarang kita ke latihan soal yang pertama. Buatlah diagram dengan menggunakan data berikut ini. Gunakan tanda bintang untuk mewakili setiap 5 orang. Nah, di sini ada jenis sumbangan yang diterima, yaitu mainan bekas, sepatu bekas, buku bekas, dan baju bekas. Banyaknya penyumbang ada 15, 35, 40, dan 55. Nah, nanti untuk membuat diagram kalian harus lompat 5 karena setiap bintang mewakili 5 orang. Oke, sudah kalian kerjakan? Selanjutnya akan kita bahas ya. Nah, seperti ini diagram gambarnya.
Ibu tulis saja mainan, sepatu, buku, dan baju. Mainan bekas ada 15. 15 dibagi 5 berarti berapa bintang? Ya, betul. 1, 2, 3 bintang. Sepatu bekas ada 35 orang. Dibagi 5 sama dengan, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 5 sama dengan 35. Dan buku bekas ada 40. 40 dibagi 5 yaitu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 5 betul 40. Nah, sekarang yang baju bekas ada 55 orang. Kita bagi 5. Jadi hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali 5 sama dengan 55. Mudah sekali ya. Nah, kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Berikut ini laporan hasil penjualan barang bekas yang telah dilaksanakan. Kalian disuruh untuk membuat laporan dalam bentuk diagram. Nah, jangan bingung dulu, Bu. Itu ada banyak penerimaan, ada banyak barang terjual, dan juga ada sisanya. Bagaimana cara membuat diagram gambarnya? Jangan khawatir. Apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Nah, kalian disuruh untuk membuat laporan dalam bentuk diagram. Laporan yang pertama, laporan tentang banyak barang yang terjual. Nah, kita buat dulu satu ya. Nah, sekarang kita jawab satu persatu ya. Yang pertama kita akan membuat laporan tentang banyak barang yang terjual. Nah, seperti ini. Kalian tulis judulnya, kemudian angkanya dan juga keterangannya, yaitu mainan, sepatu, buku, dan pakaian. Kita lihat banyak barang terjual pada kolom yang keempat. Nah, mainan terjual sebanyak 15, jadi seperti ini. Kemudian sepatu terjual 30, maka tingginya seperti ini di angka 30, dan buku terjual 35. Kemudian pakaian terjual 40. Nah, sudah jadi, gampang sekali kan? Nah, sekarang yang kedua, kalian disuruh membuat laporan sisa barang. Oke, laporan sisa barang kita buat diagramnya dulu. Nah, jangan lupa dibuat judulnya, yaitu laporan sisa barang bekas. Kolom mana yang kalian lihat? Nah, kolom dengan judul sisa. Berapakah sisa mainan? Karena mainan sisanya 0, maka tidak kalian gambar. Kemudian sisa sepatu yaitu ada 5. Nah, ini dia gambarnya, dan buku ada 5 juga. Dan pakaian ada 15. Wah, mudah sekali ya. Nah, sekarang untuk PR kalian, buatlah dua diagram tersebut ke dalam diagram gambar. Nanti kalian bisa cocokkan dengan orang tua atau guru kalian ya. Begitu anak-anak. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak selalu semangat dalam belajar. Jangan menyerah ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah.